Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami di acara podcast Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UPS Tegal. Di siang hari ini bersama saya Rizky Prasetyo, dan di siang hari ini pula kita kedatangan tamu spesial ya dari dosen Sistem Informasi dengan Bu Devi ya. Bu Devi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali nih Pak Alhamdulillah. Rizky. Ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh bisa diperkenalkan dulu nggih, Bu Devi. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Devi Astri Nawang Nugraini. Mungkin teman-teman nanti bisa panggil saya Devi. Saya dosen baru dari Prodi Sistem Informasi. Ya baik, terima kasih Bu Devi. Nah ini ngomong Bu Devi, enaknya apa nih manggilnya, Bu Devi atau Mbak Devi ini? Apa nih Pak? Mbak. Mbak. Mbak aja kali ya biar kita kelihatan agak mudaan. Mbak Devi ya, wes siap. Oke, Iya. ya. Mbak Devi ini dosen baru Sistem Informasi ya. Mungkin saya sebagai dahulu ya, pendahulu maksudnya lebih Senior ya, Pak. senior ya. Ini Mbak Devi asalnya mana Mbak Devi? Saya dari Comal Pemalang Pak. Pemalang Iya, ya. Mungkin punya pengalaman sebelum di UPS Tegal, Sudah Bu pernah Mbak Devi. mengajar saya di Pekalongan. Di Pekalongan. Kampus swasta juga. Terus baru saya pindah di sini. Oke. Baru 1 bulan ini Pak. Baru 1 bulan ya. Ya ini saya juga merasa syukur ya. Artinya Sistem Informasi sudah resmi ya, sudah launching sebagai saudaranya informatika ya. Di podcast sebelumnya Mbak, kita selalu membahas mengenai perbedaan SI dan informatika ya. Mungkin teman-teman di luar sana sudah mengikuti YouTube kita ya. Jadi kita hari ini nggak membahas mengenai perbedaan lagi ya. Di sini kita akan lebih membahas mengenai tema kita siang hari ini mengenai pengembangan sistem informasi ya, di dunia teknologi. Nah ini ngomong masalah sistem informasi ya, mungkin Mbak Devi sudah punya pengalaman sebelumnya di sistem Untuk informasi. pengembangannya Pak Rizky, kebetulan dari kemarin ya di bekerja kemarin sudah ada beberapa proyek yang memang bersama teman-teman gitu ya. Saya bersama tim sudah pernah mengembangkan beberapa sistem informasi dari berbagai yang memang dibutuhkan dari kemarin dari tempat pekerjaan kemarin. Oke. Nah ini kalau ngomongin masalah pengembangan, pengembangan itu kan berarti otomatis bahasa kerennya itu developer ya, develop ya, mendevelop program ya, program. Nah ini apa programnya? Mungkin bisa dikasih tahu. Oh ya, kalau dari yang sudah pernah saya gabung dengan tim itu ada aplikasi yang sistem informasi berbasis web, kita pernah mendevelop juga, kemudian ada aplikasi dari mobile juga kita sudah pernah. Untuk yang dulu-dulu mungkin yang desktop mungkin ya, kalau yang zaman waktu masih kuliah gitu. Tapi dari saya kuliah itu saya mendevelop aplikasi mobile Android juga, kemudian saya S2 juga Android juga, tapi di berbagai bidang seperti itu. Dari S1 saya membuat game pendidikan, edukasi, kemudian di S2 saya membuat untuk sistem pakarnya gitu, berbasis Android juga. Terus kemudian kemarin waktu saya sudah pernah mengajar, saya mendevelop ada aplikasi mobile untuk pondok pesantren juga, ada di sudah saya launching di Play Store juga. Ada ya. Kalau misalnya itu boleh dikunjungi. Oke, siap. Juga nih ya Pak. Boleh, monggo. Itu bersama dengan mahasiswa saya yang di kampus kemarin. Kemudian kebanyakan dari kemarin teman-teman membuatnya di web sih Pak. Walaupun ada beberapa yang di mobile, tapi karena memang dari mahasiswa itu memang kemarin tertariknya di webnya begitu Pak Rizky. Wah, luar biasa sekali. Ini Mbak Devi sudah berkecimpung ya Mbak di dunia develop ini ya Mbak. Mungkin kalau bisa kita tinjau lebih dalam nih Mbak. Biasanya kalau pengembangan ini lebih cenderung untuk jurusan mana sih Mbak? Sistem informasi atau informatika? Sebenarnya kalau informatika dan sistem informasi itu sebenarnya sama-sama membutuhkan pengembangan. Iya betul, bagaimana kita harus bisa mendevelop, karena mungkin kalau misalkan khususnya kita mengembangkan sebuah aplikasi memang informatika, lebih khususnya ke softwarenya, ke perangkat lunaknya. Akan tetapi di dalam sistem informasi juga membutuhkan sebuah tools.
bagaimana how to kita men-share gitu ya, memberikan informasi yang dikemas di dalam sebuah teknologi yang didigitalisasi begitu ya Pak. Nah, dalam bentuknya apa toolsnya? Toolsnya ya salah satunya ada yang berbentuk web, ada yang berbentuk desktop, ada juga yang saat ini memang sedang booming yang memang dieluk-elukan adalah berbasis mobile Android ataupun iOS gitu. Jadi walaupun kita dua jurusan yang berbeda, tetapi kita sama-sama membutuhkan skill untuk bisa mendevelop sebuah tools gitu ya, sebuah antarmuka yang berbentuk dalam sistem informasi itu. Nah, kita di sistem informasi ini selain mengembangkan aplikasi dan kita memberikan informasi di dalamnya gitu ya, ada aplikasi yang didevelop, di dalamnya ada informasi yang kita sajikan. Begitu mungkin kurang lebih Pak Rizky yang saya luar biasa sekali ya ini Mbak Devi ya. Nah, ini ngomongin masalah pengalaman ya di dunia develop kan pasti nggak selalu mulus ya, Mbak ya. Pasti setahu saya bahwa user atau pembeli gitu ya, itu kan pasti punya permintaan yang macam-macam. Betul, ya, itu mungkin ada bisa di-sharing apa yang ditemui selama lapangan betul. Ya. Jadi kalau misalkan waktu sebenarnya kalau misal kita membuat sebuah aplikasi kan sudah ada kontrak basisnya kontrak gitu ya. Kita harus mendevelop aplikasi tentang apa kan, kalau life cycle-nya kan ada gitu ya Pak. Setelah kita analisis kebutuhannya, kemudian kita membuat rancangannya gitu kan ya, setelah kita dimodelkan, kita ada diskusi dengan pengguna, apakah perancangan ini yang bentuknya mungkin mock-up misalkan, pemodelan menggunakan misalkan UML atau apa misalkan, itu kita serahkan ke pengguna bagaimana dengan rancangan seperti ini, apakah sudah sesuai teknisnya, kemudian implementasinya bagaimana. Kalau memang sudah sesuai baru kita develop ke dalam bahasa pemrograman, kita mau pakai apa bahasa pemrograman misalnya seperti itu. Jadi kita harus sudah fix dulu di bagian perancangan dulu. Kalau misal di perancangan kita sudah sudah sesuai, baru kita berani mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman gitu sih Pak Rizky. Tapi kalau kayak kejadian yang menarik misalkan di tengah jalan ternyata pembeli itu minta apa yang ini kok nggak sesuai di kontrak awal, harusnya ada menu ini atau itu pernah kejadian? Tetap pernah ada. Memang kadang manusia kalau sudah ini fix, sambil berjalannya waktu kok enaknya seperti ini ya, kok kurang seperti ini, mungkin kita bisa tambahkan fitur ini, bisa nggak kalau misalkan fitur itu masih dalam lingkup gitu ya Pak, masih dalam termasuk ke lingkup kontrak, kita masih gitu. Akan tetapi kalau misalkan sudah di luar kontrak awal ya, itu pasti akan ada poin klausul tersendiri bahwa akan ada penambahan bahasanya seperti itu. Kalau hubungannya dengan seperti itu kan biaya ya Pak. Betul, kalau misalkan kita hubungannya resminya seperti itu. Tapi kalau yang kita develop kemarin kan karena kita bersama mahasiswa gitu, jadi kita kadang masih sudahlah mentoleransi, misal kebutuhannya apa, ya sudahlah kita iakan saja selama memang fiturnya itu tidak melenceng. Betul, begitu Pak Rizky, paling begitu. Oke, terima kasih luar biasa Mbak Devi ya. Nah ini tadi ngomongin masalah mahasiswa ya, artinya mahasiswa sudah ikut membantu atau mungkin turut andil ya dalam pembuatan develop tadi ya Mbak. Nah ini bagi mahasiswa yang baru, kira-kira belajar dari mana sih Mbak kalau pengen belajar pengembangan sistem informasi ini Mbak? Mungkin dari yang paling sederhana yang bisa dipelajari sama teman-teman yang di rumah gitu Mbak. Yang paling utama kalau kita mau terjun ke dunia developer, bahasa pemrograman gitu ya. Bahasa pemrograman. Dasar itu pasti harus kita punya dulu skillnya. Memang kemana-mana yang namanya kita mau coding ya pemrograman harus kena dulu nih konsepnya gitu. Tapi secara dasar bahwa konsep pemrograman sebenarnya sama, semuanya intinya seperti itu. Akan tetapi kita mau menggunakan bahasa apa? Kalau namanya bahasa kan ya seperti kayak kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris gitu ya Pak. Nah mau pakai bahasa pemrograman apa, tinggal kita mempelajari bahasa source code-nya intinya gitu. Tapi yang paling utama yang perlu kita ketahui dasar konsepnya adalah pemrograman itu dulu gitu ya, pemrograman dulu, kemudian nanti kita belajar tentang bagaimana kita membuat database-nya, perancangan dulu nanti ya Pak, perancangan dulu nih, nanti habis itu kita ke database-nya dulu, dan nanti bagaimana implementasinya seperti itu. Oke, luar biasa Mbak Devi ya. Jadi teman-teman di rumah ya, bagi yang masih bingung ya dengan bahasa pemrograman, dengan
flow segala macam ya, ayo kuliah aja di UPS Tegal ya. Sekarang sudah ada sistem informasi ya, sudah lengkap. Jadi kemarin di podcast sebelumnya kita dijelaskan ya kalau informatika lebih cenderung ke ngodingnya segala macam, nanti di manajemen sama informasi ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau mau terjun di dunia develop, gampang ya, ada SI, ada informatika gitu Mbak Devi ya. Nah terus tadi ngomongin masalah pengembangan sistemnya Mbak. Tadi kan Mbak Devi sudah banyak program ya yang sudah diluncurkan ya. Itu yang sampai sekarang masih digarap itu kira-kira masih ada Mbak? Sekarang ada. Ini kebetulan kemarin proyek terakhir sama teman juga. Saya bergabung sama tim gitu. Ini kita buat web untuk koperasi. Jadi kita mengimplementasikan sebuah metode gitu ya untuk yang diimplementasikan di dalam koperasi. Jadi manajemen sistem informasi manajemen koperasi. Seperti itu. Jadi nanti di dalamnya kita bisa memprediksi nasabah terbaiknya siapa gitu berdasarkan atribut-atribut dari yang, kalau misalkan orang koperasi kan ada faktor ini ya, kalau misalkan nasabah itu apa gitu kan. Nah, itu kita implementasikan di dalam sebuah sistem informasi seperti itu. Wis luar biasa ya ini. Ini di samping dosen juga ternyata punya job di luar ya. Ini sebagai develop. Jadi teman-teman barangkali butuh sesuatu mungkin bisa menghubungi Mbak Devi ya. Ini jadi ajang promosi saya. Nanti syukur-syukur dosen yang lain bisa kecipretan ya Mbak ya. Jadi kalau proyeknya terlalu lebar ya, terlalu gede. Ini proyek teman sih Pak. Saya tim Hori. Ya kalau nilainya miliaran rupiah kan lumayan ya. Gitu ya. Masih digit 2. Digit 2. 2 digit. Ya ini oke, terima kasih Mbak Devi ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi teman-teman bagi teman-teman yang di rumah yang masih bingung dengan manfaatnya kuliah di SI atau di informatika, ternyata di dalam situ ada pengembangan sistem ya. Intinya sih kayak bikin aplikasi segala macam. Tadi ngomongin masalah perpindahan ya dari aplikasi desktop, website, terus sekarang mulai masuk ke mobile ya itu. Nah, sejak zaman saya masih kuliah itu kan memang terkenalnya desktop ya Mbak ya. Artinya masih PC only ya, PC only gitu kan. Walaupun beberapa sudah bisa dikonvert ke HP ya, HP ya. Nah itu sekarang sudah berpindah ke mobile ya. Jadi hampir semua kalangan sudah punya telepon, sudah bisa diakses lewat telepon. Nah ini ngomongin masalah aplikasi mobile ya Mbak. Ini apakah tadi yang disebutkan sudah semuanya diterapkan di mobile Mbak, atau semuanya baru ke website tadi yang kayak sistem koperasi dan game segala macam? Belum. Jadi tergantung dari awal memang kita tujuannya membuat apa. Tapi untuk yang mobile memang baru beberapa gitu. Kalau untuk yang web itu memang sudah agak lebih banyak daripada yang mobile, karena memang dari teman-teman yang memang mendevelop gitu ya, tim saya gitu, memang lebih cenderung banyak proyeknya gitu ya, banyak yang dibuatnya memang dari web seperti itu. Jadi karena kebutuhan dari pelanggan gitu ya, user atau pembeli ya. Memang tujuan mereka dari pengguna gitu pengguna, ya. Betul. Cuman sekarang kayak saya rasa pernah mendengar ya dari beberapa orang itu kalau sistem web sekarang sudah gampang untuk di-convert ke mobile ya. Jadi nggak usah ngoding dari awal, hanya butuh satu mungkin 2 aplikasi ya. Jadi untuk biar kompatibelkan jadi tampilan mobile. Jadi orang buka misalkan web UPS Tegal, kalau di web kok enak banget, kalau di HP kok net sekarang sudah ada kayak tambahan ini aplikasi untuk mengkonvert dari itu ya. Oke ya. Ya, terima kasih Mbak Devi ya. Nah, ini ngomongin masalah pengembangan sistem ya. Sekarang kan lagi marak namanya keamanan data ya Mbak. Yang terbaru adalah Bank Syariah Indonesia ya, BSI gitu kan. Ya kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu itu kan kayak BPJS, kayak bank-bank yang lain juga mengalami kebocoran ya Mbak. Ini ada enggak sih Mbak sistem yang untuk melindungi aplikasi yang Mbak Devi develop ini gitu? Sebenarnya ada sih Pak. Kalau misalkan memang
IT security-nya, Iya, apa ya, betul, bahasanya IT gitu security-nya. ya. Gitu. Itu sebenarnya ada minimal gitu ya, minimal dari apa ini penggunaan username dan password kita. Iya. Kita dari develop dari awal itu sudah melapisi, bahasanya seperti itu. Minimal dari fitur itu kita sudah melapisi bagian itu, bahasanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Oh iya. Nah, terus ini kira-kira pandangan Mbak Devi ya, ke depannya pengembangan sistem ini bagaimana sih Mbak? Kalau kita lihat kan sekarang teknologi sudah berubah. Iya. Bisa dikatakan AI, ya, artificial intelligence sudah mulai menggantikan ini. Iya, sudah mulai menggantikan, bukan menggantikan ya, sudah mulai masuk ya. Bahkan hampir sekian persen sudah dikerjakan oleh AI. Nah, ini ada nggak sih Mbak strategi untuk biar AI ini jangan sepenuhnya masuk ke develop ini apa namanya pengembangan sistem informasi? Ya sebenarnya tergantung penggunaan sih ya Pak ya, kembali lagi ke user memang kebutuhannya sejauh mana. Kalau misalkan memang dari pengguna tidak mungkin juga digantikan semuanya dengan robot. Betul, gitu ya bahasanya iya. seperti itu, tidak semua bidang kehidupan bisa digantikan dengan robot. Jadi kembali lagi kita kebutuhannya seperti apa. Ketika memang kita masih membutuhkan sebatas di aplikasi, ya saya rasa pengembangan aplikasi akan tetap berjalan seperti itu. Karena pun pengembangan aplikasi kita tetap menyesuaikan perkembangan zaman gitu ya, tidak mungkin kita pakai yang zaman dulu terus kita berhenti di situ saja, enggak, kita tetap mengikuti zaman, bahasanya seperti itu. Walaupun memang AI sekarang sudah melebar kemana-mana gitu betul, ya Pak, betul. Itu tuh. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi intinya bahwa walaupun AI sudah mulai masuk, tapi tetap fungsi human ya atau manusia tetap harus ada ya. Harus ada. Ya. Itu tadi kata-katanya adalah bahwa robot tidak sebenarnya menggantikan manusia. Walaupun kalau kita ngomongin pinter ya oke lah pinter mereka ya. Iya, tapi kan mereka program ya, iya mereka juga yang bikin manusia. Iya betul, yang bikin manusia. Betul ya, oke. Ya, ini oke, terima kasih Mbak Devi ya. Terus kira-kira nih Mbak, pandangan Mbak Devi di UPS Tegal ya, walaupun masih baru 1-2 bulan ya, itu kan. Kira-kira sejauh mana sih Mbak melihat sistem informasi akan berkembang di UPS ini? Karena kalau melihat dari kampus lain ya, ini kan kalau di wilayah Karesidenan Tegal, Pekalongan itu kan kayaknya belum ada ya, atau sudah ada ya? Sistem informasi kalau Jawa Tengah itu ada sih. Di Karesidenan. Jadi kalau kita ngomong Karesidenan, setahu saya ada di Bumi Ayu, tapi kan jauh layaknya sekian puluh kilometer. Nah ini kira-kira pandangannya Mbak Devi gimana ya? Ini biar kalau pandangan ini menurut saya ya. Itu benar-benar menurut saya melihat dari unsur strategisnya letaknya gitu juga memang kita bisa menjual bahwa kita mungkin salah satu prodi yang memang ada di daerah Karesidenan, dan itu belum banyak yang sama, bahasanya seperti itu. Kalau menurut pandangan saya sangat optimis sekali. Saya sangat optimis sekali, apalagi tapi prodi ada di bawah naungan UPS gitu ya. Kalau bagi saya UPS itu sudah mendapat nama yang luas begitu di kalangan masyarakat, itu sudah banyak yang mengiyakan bahasanya gitu di kampus ini. Jadi saya sangat optimis sekali bahwa sistem informasi ini ke depan juga akan bisa bersaing gitu, dan juga insya Allah dengan kita gitu ya, dengan prodi kita akan memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk mahasiswa yang mau masuk di prodi kita juga. Jangan khawatir nih gitu ya, karena memang dari kualitas dosennya, kemudian dari kualitas pelayanan kita akan semaksimal mungkin kita berikan kepada calon mahasiswa baru nih. Makanya kalau bisa kita ayo gabung ke sistem informasi nih, ya nggak sih Pak Rizky? Oke, siap-siap. Ya, ini saya juga ikut mendukung ya dengan adanya sistem informasi di lingkungan UPS Tegal ya Mbak Devi ya. Ya, mungkin ada beberapa kata-kata untuk biar teman-teman di rumah itu gabung di sistem informasi Mbak Devi. Oh tadi sudah ya seharusnya ya. Kalau saya langsung promosi dulu tadi berarti Pak. Mungkin buat calon mahasiswa dan mahasiswi baru di prodi sistem informasi, jangan khawatir, kita akan memberikan yang terbaik. Kita juga diberikan fasilitas gitu ya buat teman-teman. Selain kita juga dosennya dari teman-teman yang insya Allah berkualitas ya Pak. Berkualitas dong, harus dong. Dari lulusan-lulusan negeri. Yang terkenal ya. Teman-teman kita
Jadi insya Allah kita akan memberikan ilmu yang memang menyesuaikan dengan zaman gitu ya, insya Allah seperti itu Pak Rizky. Kemudian yang kedua, fasilitas yang kita berikan juga terpenuhi gitu ya Pak ya. UPS itu memberikan fasilitasnya nggak cuma-cuma dong ya kan? Betul. Betul kan ya Pak? Apalagi kita dengar mau pindah gedung baru iya, ya. ada gedung baru Artinya di teman-teman daerah Poso, iya, yaitu benar. walaupun kita pindah sebelah, Oh, tapi gedungnya baru, maksudnya ya lebih Iya, luas betul, ya. lebih luas. Ya ini teman-teman mahasiswa ikut ketawa ini ya. Kayaknya iya nih. Jadi silahkan bergabung dengan kami nanti bersama kami gitu ya, bisa mengembangkan, tidak hanya mengembangkan sistem informasi saja, kita bisa belajar banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik juga untuk teman-teman calon mahasiswa baru. Mungkin itu Pak Rizky. Oke, terima kasih Mbak Devi ya. Iya. Ya mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya di siang hari ini mengenai pengembangan sistem informasi. Lain waktu kita ngobrol lebih jauh ya Boleh, Pak mengenai Rizky. pengembangan-pengembangan yang lain ya Mbak Bisa, Devi ya. bisa. Oke, bagi penonton yang di rumah ya jangan lupa untuk like ya, subscribe dan komentar di YouTube kita ya, atau mungkin silakan kunjungi di sosial media kita ya. Kalau dari sistem informasi namanya apa Mbak? Sistem informasi UPS ya. UPS. Oke, ya monggo. UPS, semua. Itu semuanya ada di Facebook, Instagram, Iya, dan Instagram. YouTube. YouTube belum kita Belum, oke, ada, siap. ya. Nanti kita akan segera bikin ya oke, Pak siap. channel YouTube sistem Ya, informasi. nanti ini video tinggal ditarik aja Oh gitu Mbak. ya. Iya. Benar. Ya Mbak Devi, ya itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.